Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan semua, benar-benar Anda berada kembali berjumpa bersama Bang Aril Makir gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai semua. Amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Makir bersempat untuk berbagi prediksi soal ya, di mana soal ini kita persiapan menghadapi CPNS tahun 2023 yang berdasarkan informasi akan digelar pada bulan September 2023 ini. Dan pada kesempatan ini Maki sudah masuk di part 8, alhamdulillah ya kawan-kawan. Jadi untuk kawan-kawan yang baru singgah di sini, silakan searching lagi video Maki dari part 1 sampai part 7-nya gitu, karena di sana Maki sudah banyak berbagi mengenai soal SKD yang nanti baik itu terdiri dari TWK, tes wawasan kebangsaan TIU, maupun TKP, tes keberuntungan pribadi gitu kan ya. Untuk part 1 Maki berbagi soal TKP berkaitan dengan jejaring kerja ya, indikator, karena masing-masing dari soal ini nanti akan ada indikatornya. Di part 2 Maki berbagi soal TIU, ya bener kalau nggak salah ya, di part 2 itu TIU materinya itu materi sinonim, kemudian antonim, deret, juga figural sudah, dan di TWK baru berbagi soal mengenai bagaimana cara mengenai bela negara. Dan pada kesempatan kali ini Maki akan berbagi soal untuk SKD TWK materi BPUPKI, karena materi ini berdasarkan informasi yang beredar di CPNS tahun kemarin, FR yang beredar juga, bahwa materi BPUPKI itu adalah salah satu materi yang sering muncul di CPNS tahun kemarin gitu kan ya. Mudah-mudahan nanti di tahun ini juga muncul lagi gitu kan ya. Pokoknya selagi itu ada manfaatnya, tentunya kawan-kawan tidak ada ruginya kita untuk belajar memperdalam keilmuan kita untuk materi-materi SKD ini gitu kan ya. Baik, untuk urusan itu kita langsung ke TKP gitu ya. Salah nama pemasarannya ngerti buntu sosro gitu ya. Selalu masing-masing semua bus ya, semuanya solusin biar apa? Iya betul ya, biar sih itu kan ya. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkan anak kalimat, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI gitu ya maksudnya. Anak kalimat yang dimaksud adalah bla bla bla. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa ya, jadi BPUPKI itu dibubarkan tanggal 7 Agustus. Pokoknya materi tentang BPKI sudah dibahaskan dibuat video sebelumnya. Dibubarkan 7 Agustus, lalu dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di antaranya itu adalah untuk merancang Piagam Jakarta ya, yang akan jadi naskah pembukaan Undang-Undang 1945. Kemudian Piagam Jakarta ini nantinya menjadi naskah itu dan disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Jadi undang-undang itu kalau kawan-kawan ketahui pertama kali disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh panitia PPKI. Nah, yang jadi perlu kita ketahui bahwa undang-undang yang kita kenal sekarang itu ada anak kalimat yang dulunya sempat menjadi perdebatan gitu, kemudian dihilangkan untuk atas nama kesatuan dan persatuan, karena Indonesia itu kan terdiri dari berbagai suku, agama, budaya pokoknya ya. Nah, untuk menjaga itu semua, maka anak kalimat ini dihilangkan. Yang mana? Yang A, dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Sampai sekarang ini masih ada ya, ini masih ada. Sesungguhnya kemerdekaan yaitu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini juga masih ada sampai sekarang. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Ini juga masih ada. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa. Nah, ini juga masih ada. Nah, jadi yang anak kalimatnya itu dihilangkan atas nama persatuan itu adalah yang A ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi awalnya dulu itu ada anak kalimat seperti ini, kewajiban menjalankan syariat Islam. Karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahas berbeda-beda pokoknya gitu ya. Akhirnya persatuan yang ini dihilangkan. Nah, kalau dulu kan ada kewajiban menjalankan syariat Islam gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang A gitu kan, understand? Hidup mantap mix. Nah nih, perlu kawan-kawan ketahui sebagai tambahan wawasan untuk kita semua bahwa Badan Penyelidik Usaha atau BPUPKI ini, BPUPKI itu dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945. Awal mulanya kan pas 1 Maret ya, 1 Maret 1945 nih. Pohon sejarah BPUPKI ada lengkap dibahas tuntas oleh Maki di video sebelumnya, silahkan searching lagi.
Kemudian disahkannya 29 April sama bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kaisar Hirohito ya waktu itu ya, adalah badan yang menyusun rancangan UUD gitu 1945 pada masa sidang pertama yang berlangsung di tanggal 28 Mei sampai 1 Juli ya. 28 Mei itu persiapan, pelaksanaannya sih sampai 29 Juli. Kalau 28 Mei ini persiapan termasuk pelantikan waktu itu kalau nggak salah, sampai 1 Juni. Hingga ini sekarang menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila atau yang kita kenal sampai sekarang ini Pancasila. Oke, pada tanggal 22 Juli 1945, 38 orang anggota BPUPKI membentuk panitia 9 yang terdiri dari 9 orang. Jadi panitia 9 juga disebut panitia kecil ya, ada panitia 9, ada panitia 7. Silakan searching lagi video Maki sebelumnya, atau nanti mungkin Maki akan bahas khusus untuk panitia 9-nya, untuk panitia 7-nya. Kemudian untuk merancang Piagam Jakarta, ya dulu Piagam Jakarta gitu ya dikenalnya ya, yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dilengkapi kalimat dengan kewajiban nih, ini dia kalimatnya ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh panitia PPKI gitu ya. Jadi UUD itu disahkan pada tanggal 18 Agustus setelah 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh siapa? Panitia Kemerdekaan Indonesia, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Itu sejarahnya kamu harus tahu nih. Berikutnya, kemudian pengesahan UUD 1945 ini dikukuhkan oleh KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang bersidang pada tanggal 29 Agustus tahun 1945. Jadi kalau nanti ditanyakan tanggal berapa KNIP sidang, tanggal 29 Agustus nih. Jadi pengesahan UUD dikukuhkan gitu ya. Nah, sekarang rancangan Undang-Undang 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua pada BPUPKI. Nama badan ini tanpa kata Indonesia waktu itu ya, karena makanya ada beberapa kalimat, ada yang berapa nulis BPUPK saja, BPUPK tanpa ada I. Kenapa? Karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Jadi di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera masa sidang kedua, nah itu. Pada masa sidang kedua 10 sampai 17 Juli 1945, tanggal 5 Agustus 1945 PKI mengesahkan gitu ya, sudah tadi ya. Jadi 18 Agustus disahkannya Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia gitu. Oke, kawan-kawan, barangkali saja dulu yang bisa diberikan ini oleh Maki, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan dalam persiapan diri menghadapi soal SKD CPNS nanti yang akan muncul gitu kawan-kawan ya. Tentunya kawan-kawan bisa agak waktu pelaksanaannya yang rencananya itu kan akan dilangsungkan pada bulan September 2003 ini. Berarti tinggal kita hitung waktu dulu kawan-kawan, karena September 2023 ya. Berarti tinggal kita menghitung hari lagi 30 hari. Kemarin kita gunakan waktu ya dan ini untuk banyak baca, untuk berbanyak doa. Jadi usaha kita maksimalkan, doanya juga kita maksimalkan. Usaha juga jangan asal-asalan kawan-kawan. Jadi kita belajarnya tentunya harus disesuaikan dengan kisi-kisi yang beredar. Nah, jadi jangan asal-asalan, kisi-kisinya yang sesuai gitu dengan yang diedarkan gitu nanti. Tapi untuk saat ini belum muncul sih sebetulnya, namun tapi insya Allah untuk soal-soalnya Maki buatkan ini disesuaikan dengan kisi-kisi yang beredar di CPNS tahun 2021 dan mudah-mudahan tidak akan jauh beda gitu kawan-kawan ya. Jadi itu dia, jangan sampai kawan-kawan beli buku gitu, baca bukunya dari sementara bukunya tidak sesuai dengan kisi-kisinya gitu. Nah, itu yang menyebabkan nanti percuma kita baca ternyata pas seleksinya soalnya tidak ada yang keluar. Nah, itu karena mungkin kita bacanya tidak sesuai kisi-kisi. Nah, itu jadi maksimalkan usahanya dan juga dimaksimalkan doanya agar kita hindari hal-hal yang tidak diinginkan nanti pada pelaksanaan yang berkaitan dengan teknis, kemudian misalkan tiba-tiba kita jatuh sakit pada saat mau pelaksanaan CPNS. Nah, tentu itu akan merugikan kita juga dan menentukan lulus atau tidaknya kita. Nah, jadi kita maksimalkan agar kita diberikan kesehatan, kemudian juga diberikan kemudahan dalam mengerjakan soalnya. Tiba-tiba ada inspirasi lah, misalkan ada optionnya kan, nanti kalau soalnya kan option nih, tiba-tiba kita dapat inspirasi nih, harusnya jawab A, misalkan kita akan jawab A, ternyata tiba-tiba kita mau jawab B, itu karena misalkan kita ada inspirasi gitu tiba-tiba dan ternyata jawabannya benar. Nah, bisa saja seperti itu kan, karena keketuaan doa itu bisa merubah takdir. Nah, ya tidak ada yang bisa berubah takdir kecuali doa. Jadi kun fayakun gitu. Jadi kita usahakan maksimalkan usahanya, maksimalkan doanya, karena apalagi usaha tanpa doa itu sama jadi sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sama jadi bohong. Antara usaha dan doa itu harus seimbangkan. Judul lagu juga perjuangan dan doa. Oke, barangkali itu saja bisa dikatakan, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you pada sentuh paling terpenting sini spesial berkatu.